disebut juga volume rendering, dan ini secara prinsip sama dengan SSD. Ya, kemudian kita akan masuk ke tahap pemrosesan gambar yang terakhir, yaitu image display. Jadi pada image display kita memiliki DAC, yang artinya adalah digital to analog conversion. Perlu diingat, tadi pada saat scanning kita akan menghasilkan data. Oke? Kemudian data di sini akan diproses menjadi digital image atau gambar digital melalui proses rekonstruksi gambar. Kemudian dari gambar digital ini akan diproses menjadi gambar yang bisa dilihat brightness-nya atau kadar hitam putihnya, sehingga kita bisa menampilkan seperti yang terlihat pada hasil gambar CT scan melalui proses konversi gambar dari digital to analog dengan menggunakan digital to analog conversion. Nah, jadi fase konversi gambar digital menjadi analog ini akan berisi matriks-matriks dari pixel. Jadi matriks setiap pixel ini akan memiliki CT number. Nah, CT number ini akan dikonvert menjadi visible image yang akan mempresentasikan perbedaan derajat keabu-abuan atau shade of gray atau level brightness-nya. Ada beberapa faktor yang dapat diatur untuk mengatur proses ini. Pertama adalah windowing yang berisi level window dan width control, dan kemudian adalah zoom control. Jadi zoom control ini adalah untuk mengatur area digital image yang akan ditampilkan. Kemudian kita akan membahas tentang windowing. Jadi window adalah jangkauan dari CT number yang akan ditampilkan dengan perbedaan derajat keabu-abuan dengan jangkauan dari hitam ke putih. Jaringan di dalam window tersebut akan berisi derajat keabu-abuan yang berbeda dan memiliki kontras yang berbeda juga. Nah, semua jaringan atau material yang memiliki CT number di atas window di sini akan menjadi putih dan tidak ada kontras di sini. Dan juga di sini apabila di bawah window dia akan menjadi hitam dan juga tidak ada kontras. Level control di sini adalah untuk mengatur center dari window tersebut. Kalau width control dia akan mengatur jangkauan CT number yang akan ditampilkan dengan kontras. Jadi width ini akan mengontrol kontras yang akan ditampilkan pada gambar. Dengan menurunkan window width, dia akan meningkatkan kontras gambar yang ada pada suatu jaringan. Ya, kemampuan window adalah untuk memberikan CT sensitivitas yang sangat tinggi. Jadi ini bisa diatur karena window dapat men-set tampilan yang akan dilihat ya, dan dia bisa melihat very small differences pada suatu jaringan. Jadi densitas jaringannya bisa dilihat dengan detail. Ya, kemudian ini adalah bagian terakhir dari proses penampilan gambar, yaitu zooming. Jadi zooming ini adalah suatu mode magnification atau pembesaran. Jadi memilih bagian kecil dari suatu gambar untuk ditampilkan secara full display. Dan ada lagi di sini adalah merubah field of view. Jadi zoom ini sangat berbeda dengan mengubah field of view ya. Jadi field of view ini bisa dirubah pada saat rekonstruksi gambar. Nah,
apabila kita mengurangi field of view, itu akan menambah detail dari gambar tersebut. Tapi untuk zooming, dia tidak akan menambah detail image gambar tersebut, tidak akan meningkatkan kualitas gambar CT karena zooming dilakukan post processing. Jadi zooming tidak akan mendapat efek yang sama. Oke, sekian presentasi dari saya. Jadi ini adalah tiga referensi utama yang saya ambil ya. Kalian bisa baca untuk bukunya Bushong ini ada di chapter 28, untuk bukunya Pak Bushberg ini ada di chapter 31, dan kalian bisa buka website ini. Ini akan sangat membantu kalian untuk belajar lagi. Oke, sekian dan terima kasih perhatiannya. Kita akan lanjutkan materi ini. Jika ada pertanyaan, kita bisa bahas ya pada saat kuliah.